Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang tekanan zat cair. Sekarang macam-macam tekanan zat cair. Tekanan zat cair yang pertama yaitu ada tekanan hidrostatis. Nah, itu gambarnya. Yang kedua yaitu hukum Pascal. Yang ketiga, bejana berhubungan. Dan yang keempat adalah hukum Archimedes. Selanjutnya, yaitu kita membahas tentang tekanan hidrostatis. Ayo kita cari tahu. Di sini, berdasarkan gambar di sini, apakah kalian pernah menyelam? Apakah yang kalian rasakan pada telinga kalian saat menyelam? Nah, apakah telinga kalian terasa tertekan atau sakit saat semakin dalam menyelam? Nah, itu kenapa? Mari kita cari tahu. Di sini, karena pada saat kalian menyelam semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Hal itu mengakibatkan telinga kalian akan terasa sakit. Ini penerapannya berdasarkan tekanan hidrostatis. Nah, sekarang apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Contohnya, saat kita menyelam, berenang, ataupun pembuatan bendungan. Itu menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Selanjutnya, rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan, di sini Rho-nya adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter pangkat 3, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah tinggi zat cair. Tinggi zat cair diukur dari permukaan sampai ke benda. Nah, sekarang bagaimana rumus ini didapat? Jadi, rumus P sama dengan Rho GH didapat dari mana? Awalnya yaitu dari rumus umum yaitu P sama dengan F per A, di mana F yaitu di sini apabila pada zat cair gaya F disebabkan oleh berat zat cair, maka P sama dengan W per F. Jadi F-nya diganti dengan W. Di sini. Nah, W sendiri yaitu rumusnya massa dikali gravitasi. Massa bisa dijabarkan lagi yaitu rumusnya Rho dikali volume. Jadi massa itu bisa dicari dari Rho dikali volume. Sedangkan volume sendiri merupakan tinggi dikali luas alas. Jadinya apabila dirumuskan menggunakan fisika yaitu H dikali A. Maka dapat dituliskan rumusnya P sama dengan F per A, di mana F-nya tadi diganti dengan P sama dengan W per A, P sama dengan W-nya diganti massa dikali gravitasi, sedangkan massanya itu diganti dengan Rho dikali volume, terus di mana volumenya diganti H, ketinggian dikali luas alas, maka di sini bagi alas bisa dicoret, habis, makanya rumusnya adalah Rho kali H kali G, atau bisa juga ditulis dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Apakah sudah paham? Coba dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu contoh soalnya. Tentukan tekanan hidrostatis pada ikan di akuarium dengan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada akuarium. Di sini massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik, sedangkan ikan sampai ke dasar itu 15 cm, sedangkan dari ketinggian air sampai dasarnya adalah 50 cm, maka di sini jangan lupa satuannya diubah menjadi satuan internasional atau SI, di mana sekarang dijawab yaitu jangan lupa ditulis diketahui. Diketahuinya adalah Rho-nya adalah 1 gram per cm kubik, di mana 1 gramnya, gram dirubah menjadi kilogram, menjadi naik 3, jadinya adalah negatif 3, jadi 10 pangkat negatif 3 dibagi cm kubik, karena dia naik 2, dari cm ke meter naik 2, karena pangkat 3, makanya menjadi min 6. Di mana 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6, hasilnya yaitu 10 pangkat 3. Jadi, Rho-nya yang digunakan adalah 1000 km per meter kubik. Itu untuk Rho-nya. Sedangkan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat,
Hanya dilihat yaitu H ketinggiannya diukur dari permukaan di sini, dari permukaan air sampai ke bendanya. Jadi bisa dituliskan, bisa ini apa namanya, sini sampai ke sini. Nah ini hanya ini H. Nah di sini hanya. Jadi hanya di sini yaitu 50 dikurangi 15 sama dengan yaitu 35. Sebentar. Jadinya 35. Nah, 35 cm dirubah menjadi meter yaitu 0,35 meter. Terus sekarang ingat ketinggian H yang digunakan adalah dihitung dari permukaan atas sampai ke permukaan benda. Terus ditanya, tadi yang ditanya adalah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Terus dijawab yaitu P sama dengan rho kali G kali H, di mana rho-nya tadi adalah 1000 kg per meter kubik, G-nya adalah 10, dan H-nya adalah 0,35 meter, didapatkan 3500 Newton per meter persegi atau 3500 Pascal. Jadi tekanan pada ikan yaitu 3500 Newton per meter persegi. Sekarang kita masuk ke hukum Pascal. Tadi sudah hukum hidrostatis, sekarang kan ke hukum Pascal. Ayo kita cari tahu. Nah, di sini ada tempat cucian mobil. Sekarang apakah kalian pernah melihat cucian mobil seperti gambar? Apa nama alat yang digunakan untuk mengangkat mobil tersebut? Bagaimana alat tersebut dapat mengangkat mobil? Nah, pertama dulu, pernahkah kalian berpikir bagaimana kok mobil itu bisa terangkat? Nah, di sini ya, di situ karena menggunakan pompa hidrolik atau menggunakan prinsip dari hukum Pascal, di mana di dalamnya dari di bawah tanah itu ada alatnya, nanti berisi minyak dan ada minyak dan udaranya di situ karena dia menggunakan prinsip hukum Pascal, di mana nanti tertutup, jadi sistemnya tertutup. Karena apa yang dimaksud dengan hukum Pascal? Karena tadi sudah berbicara tentang itu cucian mobil, sekarang hukum Pascalnya, yaitu tekanan diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadinya tekanannya pada zat cair itu pada ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama. Contohnya yaitu penggunaan pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, gempa hidrolik, dan penyemprot serangga atau itu pembasmi nyamuk, serangga, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sekarang kita jadi tahu tadi tentang cucian mobil. Nah, di sini kalian bisa melihat alat yang digunakan untuk cucian mobil. Jadi di bawahnya itu ada menyimpan itu minyak dan udaranya. Jadi apabila keran dimasukkan udara itu nanti diputar atau dikasih tekanan, makanya dia nanti minyaknya dia akan mengalir dan akan mengangkat bagian mobilnya. Di sini jadi pompa hidrolik pada alat angkat mobil di dalamnya berisi minyak dan udara yang dimanfaatkan. Jadi besar tekanan yang diberikan oleh zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Itu memanfaatkan tadi hukum Pascal. Selanjutnya rumus hukum Pascal, yaitu di sini ada yang namanya yang kecil, jadi ada bejana yang kecil sama bejana yang besar. Jadi itu pipa berbentuk U, di mana ada yang kecil dan besar. Dan kalian apabila ingin praktek sendiri di rumah, bisa menggunakan suntikan besar dan kecil yang bawahnya diberikan selang. Di dalamnya diberikan zat cair, bisa. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah P1 sama dengan P2, di mana P rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan
F2 per A2. Apabila dijabarkan lagi, apabila kalian disuruh untuk mencari F1, maka dapat dihasilkan yaitu F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Tidak usah dihafal untuk rumus yang F1 sama dengan F2 kali A1 per A2. Kalian harus cuma memahami rumus yang F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hanya memahami rumus ini, nanti kalian bisa dikalikan silang, sehingga menghasilkan rumus yang tadi. Bisa juga F2 tadi juga didapatkan dari perkalian silang rumus Pascal, yaitu F1 dikali A2 per A2, terus untuk mencari A1 itu F1 kali A2 per F2, dengan untuk mencari A2 yaitu F2 kali A1 per F1. Sama di P tekanan, F gaya, dan A adalah luas penambang. Selanjutnya contoh soalnya yaitu tentukan gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil. Nah, di sini ada yaitu luas penambang yang pertama ada 5 cm persegi, luas penambang yang kedua yaitu 250 cm persegi, di mana gaya yang diberikan mobil adalah 5000 Newton. Nah, berapa gaya yang kalian berikan agar dapat mengangkat mobil? Di sini yaitu diketahui tadi A1, A2, dan F2. Kenapa cm tidak dirubah menjadi meter? Karena nanti bisa dicoret, jadi tidak usah dirubah. Sekarang F1-nya. Ditanya F1-nya apa? Nah, dijawab F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 per 5 cm persegi sama dengan 5000 Newton per 2500 cm persegi. Didapatkan F1 dikalikan silang, 5000 dikalikan 5 dibagi 250. Maka dihasilkan 25.000 dibagi 250, yaitu F1-nya adalah 100 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil yaitu 100 Newton. Terus selanjutnya bejana berhubungan. Bejana berhubungan di sini yaitu berikatan erat dengan kehidupan kita sehari-hari juga, yaitu saat kita mengisi teko bisa mengisi air atau teh, yaitu sampai ke leher tekonya, jadi dia akan tetap permukaan airnya akan tetap datar. Apabila kalian tuang, otomatis airnya mengikuti bagian yang datar itu. Jadi tidak tetap seperti awal, tapi dia mengikuti keadaan datarnya. Nah, di sini apa kalian pernah mengisi teh dalam teko? Bagaimana penampakan air saat teko diisi penuh? Bagaimana penampakan air dalam teko saat air dalam teko dituang di gelas? Nah, di sini kalian harus mencari tahu bagaimana penampakan dari air saat airnya itu tekonya tidak dituang dan saat dituang. Nah, air dalam teko pasti akan datar. Apabila dituang ke dalam gelas pun, tekonya itu juga airnya akan datar. Jadi, mengikuti bidang datarnya. Di situ hal ini karena menggunakan prinsip bejana berhubungan. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan bejana berhubungan? Nah, ini apa yang dimaksud dengan bejana berhubungan? Hukumnya itu apa? Apabila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat akan datar. Jadi, apabila zat cairnya sama dimasukkan ke dalam bejana berhubungan, nanti dia permukaannya akan datar. Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu teko, sistem pengairan menggunakan water pass, dan pembuatan saluran air. Di sini bisa dilihat pada gambarnya. Terus sekarang saya tahu apabila di sini ada bejana berhubungan dengan bentuk yang berbeda, apabila diisi dengan zat cair yang sama, maka di sini apabila dimiringkan, dia juga akan membentuk airnya datar. Jadi tetap airnya itu permukaannya datar. Jadi tidak mengikuti awalnya. Tidak dari awal di sini, semisal air yang terakhir ini pada yang bentuk lingkarannya ada 2 ini kan segaris ini tengah-tengah. Nah, apabila dimiringkan, dia tidak akan tetap di tengah, tapi semuanya akan membentuk segaris atau datar. Nah, di sini tadi apabila bejana berhubungan dengan bentuk berbeda, diisi zat cair yang sama, saat dimiringkan permukaannya akan tetap datar. Namun, apabila diberikan zat cair yang berbeda, dia akan tidak berpengaruh bejana berhubungan. Jadi,
Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan bejana berhubungan tidak berlaku? Yang pertama yaitu bejana diguncangkan. Jadi bejana tadi tidak dalam keadaan datar tapi diguncangkan. Yang kedua, salah satu bejana ditutup. Yang ketiga, diisi lebih dari satu zat cair atau diisi zat cair yang berbeda. Terus yang keempat dan terakhir adalah salah satu bejana berupa pipa kapiler. Karena pipa kapiler itu tidak bisa, karena pipa kapiler itu nanti airnya akan naik ke atas. Contohnya di sini yaitu apabila ada bejana berhubungan seperti ini berbentuk U, apabila diisi dengan air, maka airnya di sini diisi air pada gambar yang pertama. Di sini kan akan segaris. Nah, ini batasnya akan segaris. Namun apabila ditambah dengan minyak, maka dia tidak akan berlaku bejana berhubungan. Di sini minyaknya akan di atas, jadi tidak bisa datar sama, jadi ini cairnya tidak bisa sama, minyak akan di atas. Nah, ini tidak berlaku bejana berhubungan apabila ada dua zat yang berbeda. Sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Sekarang yang keempat ya, tentang hukum Archimedes. Nah, kita cari tahu, ada kapal yang berlayar, apa kalian atau kapal selam. Apakah kalian pernah naik perahu, kapal atau kapal selam? Kalau kalian tidak pernah, coba kalian pergi ke laut, pasti pernah kan? Karena di daerah kita banyak laut. Nah, apakah kalian pernah melihat kapal? Otomatis kalian pasti pernah melihatnya. Nah, sekarang bagaimana kapal tersebut dapat mengapung atau melayang di air? Nah, di sini perahu, kapal maupun kapal selam dapat mengapung, melayang ataupun tenggelam karena memanfaatkan hukum Archimedes, di mana di sini pada kapal tersebut terdapat gaya ke atas. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang apa itu tadi hukum Archimedes. Hukum Archimedes yaitu jika benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat benda zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi, bila kalian punya batu dimasukkan ke dalam air, dan nanti ada air yang terdesak ke atas ataupun tertuang ke bawah, nah, itu merupakan besarnya gaya ke atas pada batu. Contohnya apa? Pada penerapan hukum Archimedes, yaitu tadi ada perahu, kapal selam, galangan kapal, hidrometer, dan jembatan ponton. Oh iya, jembatan ponton belum gambarnya lupa disampaikan Bunda Ila di sini. Nanti kalian bisa lihat di internet, yaitu tentang jembatan ponton. Di sini jembatan ponton itu biasanya yaitu drum-drum. Jadi drum-drum dijadikan satu, terus dia nanti ditaruh di laut atau di sungai, nantilah itu untuk memindahkan. Semisal ingin membawa alat berat atau yang lain, bisa dipindahkan menggunakan jembatan ponton. Terus selanjutnya, nah sekarang kita jadi tahu ada kapal di sini. Nah, bawahnya itu merupakan lambung kapal. Isinya adalah ruang yang berisi udara. Sedangkan kapal sendiri terbuat dari baja. Nah, kok bisa? Padahal baja itu sangat berat. Kenapa kok bisa kapal bisa melayang di atas air atau bisa terapung di atas air? Seperti pada kapal selam juga itu bisa melayang ataupun bisa tenggelam. Itu kenapa? Nah, kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang besar dengan berat kapal laut. Jadi apabila kapal laut itu nanti masuk ke air, itu nanti otomatis dia akan memindahkan air itu. Jadi airnya akan kesikap ke samping-samping. Nah, memindahkan airnya itu cukup besar sehingga dia dapat mengapung di sini karena gaya ke atasnya lebih besar daripada berat kapal laut. Jadi FA-nya lebih besar dari WB-nya, berat benda, maka dia dikatakan dengan terapung. Selanjutnya, pada kapal selam di sini ada mekanisme pengeluaran dan pemasukan air dalam kapal selam. Di sini yang pertama yaitu ada namanya tenggelam. Jadi kapal selam yang tenggelam. Yang tenggelam di sini adalah air laut dimasukkan ke dalam penampung badan kapal. Jadi
air lautnya itu dimasukkan ke dalam kapal, sehingga berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas. Jadinya saat kapal selam itu dimasuk ke dalam laut, jadi dia mengambil air yang ada di laut dimasukkan ke dalam kapal, itu ada penampungannya sendiri, sehingga beratnya kapalnya itu semakin berat, sehingga gaya ke atasnya lebih kecil daripada berat benda. Jadi berat bendanya lebih besar daripada gaya ke atas. Makanya kapal akan tenggelam. Kapal selam akan tenggelam. Apabila diibaratkan dengan batu, maka bisa dilihat pada gambar. Jadi kalau tenggelam itu bentuknya begitu. Yaitu tenggelam itu jadi FA kurang dari WB. Selanjutnya yaitu kapal selam melayang. Melayang itu di tengah-tengah air. Jadi maksudnya itu pada tengah-tengah air. Di sini air dari penampungan kapal pada badan kapal tidak dikeluarkan semua, jadi ada sebagian yang dikeluarkan, sehingga total kapal selam volume total kapal selam itu menjadi sama dengan gaya ke atasnya. Jadi di sini FA-nya sama dengan WB. Jadi gaya ke atasnya sama dengan berat kapalnya. Apabila diibaratkan dengan batu, jadinya itu berada di tengah-tengahnya dari zat cairnya. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya kapal selam yang mengapung. Di sini dikatakan mengapung apabila air dari penampung badan kapal dikeluarkan sehingga volume total kapal selam menjadi lebih kecil dari gaya ke atasnya. Jadi air yang ada dalam kapal selam itu dikeluarkan semuanya, sehingga di sini FA-nya akan lebih besar daripada WB-nya. Jadi FA, di mana FA itu adalah gaya ke atasnya lebih besar dari berat bendanya. Jadi dikatakan mengapung. Dapat diibaratkan apabila batu yaitu berada di atas. Jadi masih ada bagian batunya yang terkena air dan yang separuhnya itu berada di atasnya air. Jadi pada Archimedes itu ada 3 prinsipnya, yaitu ada tenggelam, melayang, dan mengapung. Terus selanjutnya rumus hukum Archimedes. Di sini mengapa saat benda di dalam air beratnya seolah-olah terasa ringan. Nah, di sini ada batu di dalam air, di mana kalau dia ke bawah, maksudnya kalau ada gaya pada batu itu, gaya ke bawahnya itu merupakan gaya berat. Tapi di batu itu juga dia mengeluarkan namanya gaya ke atas. Jadi yang ke atas itu gaya apung atau gaya ke atas. Di mana rumusnya yaitu FA sama dengan WBU dikurangi WBA, di mana FA itu gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Jadi pada saat batunya itu maksudnya tidak dalam air ditimbang itu berapa, dan pada saat dimasukkan air itu juga berapa. Sehingga kita dapat mencari WBA-nya, berat benda dalam air itu rumusnya adalah WBU dikurangi FA. Jadi berat benda di udara dikurangi gaya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus hukum Archimedes apabila WBU atau WBA-nya diketahui. Di sini tadi ada namanya batu yang tenggelam, terus ada yang melayang dan terapung, di mana rumusnya yaitu WCP sama dengan MCP dikali gravitasi, di mana WCP yaitu berat benda yang tercelup sama dengan massa benda yang tercelup dikali gravitasi. Massa benda yang tercelup yaitu rumusnya MCP sama dengan rho CP, yaitu rho benda yang tercelup dikali volume benda yang tercelup. Sehingga berat air yang didesak oleh benda yaitu WCP, yaitu berat benda yang tercelup sama dengan, di sini harusnya harusnya massa, ini bukan. Jadi rho massa jenis zat cair, jadi massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Maka gaya ke atasnya yaitu FA sama dengan rho massa jenis benda yang tercelup atau rho dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Di sini jadi sesuai dengan ini.
CP, itu artinya CP itu tercelup. Nah, sedangkan untuk C, ini adalah zat cair. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Contohnya yang diberikan yaitu contohnya sederhana. Saat logam ini pada saat di udara atau pada saat tidak dimasukkan air, yaitu ditimbang dengan neraca bagas dihasilkan 1 Newton. Tapi pada saat dicelupkan ke dalam air, yaitu beratnya menjadi 0,7 Newton. Di sini dijawab diketahuinya adalah WBU-nya 1 Newton, WBA-nya adalah 0,7 Newton, ditanya FA-nya dan dijawabnya yaitu FA sama dengan WBU dikurangi WBA, di mana WBU 1 Newton dikurangi 0,7 Newton yaitu 0,3 Newton. Jadi gaya ke atas pada logam tersebut adalah 0,3 Newton. Sudah kalian pahami terlebih dahulu. Nah, terima kasih. Untuk zat cair banyak sekali, semoga kalian paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.